Nyuci sendiri. Rajin amat deh, restoran orang nyuci piringnya. Pala lu, gara-gara lu nih gue nyuci piring. Gara-gara gue, malah gue yang disalahin. Yang makanya siapa? Gue. Yang ngambil duit siapa? Gue. Yang harus tanggung jawab? Apa urusannya itu? Tanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Inisiatif soal kantor, mana? Kenapa sih lagian nyuci piring aja sampai nangis begitu, sedih amat? Baru sadar kan. Kenapa? Gue takut kena kanker. Bukan yang mau bilang itu coy, sakit. Oh iya emang benar, kanker itu bisa mengubah hidup seseorang le. Hati-hati makanya. Nih, ada lagi nih. Menurut penelitian, 43% kanker itu bisa dicegah dengan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Banyakin makan buah, banyakin makan sayur. Kalau bisa makanan-makanan mentah, raw food, makanan mentah, tapi yang higienis, ya, yang udah higienis gitu. Paham ya? Aku ngerti sekarang deh. Ngerti? Udah selesai? Udah deh. Nah, nanti dulu. Nih ada lagi, tadi titipan dari meja sana, ya. Gila lagi. Ya sana makan nih. Apa dah? Cuci. Kalau saya makanin yang beginian aja lah, biar sehat. Jeng, hingga saat ini kanker masih menjadi misteri. Faktor pemicu kanker pada seseorang tidak bisa diketahui secara pasti. Pengobatan kanker pun masih terus dikembangkan. Namun Jeng, kemajuan teknologi kedokteran membuat kemungkinan sembuh penderita kanker semakin besar. Tentu saja, ini sangat tergantung dari jenis kanker, stadium, dan kemampuan tubuh pasien untuk menerima terapi. Perlu Anda ketahui, stadium merupakan ukuran tingkat penyebaran kanker dalam tubuh. Stadium 1 merupakan kanker dengan tingkat penyebaran paling rendah, sedangkan 4 atau biasa disebut stadium lanjut merupakan kanker dengan tingkat penyebaran paling tinggi. Mengatasi kanker sejak stadiumnya masih rendah, tentu saja memiliki tingkat keberhasilan paling besar. Sampai saat ini, tindakan operasi masih menjadi pilihan utama penanganan medis pada pasien kanker. Tapi tentu saja, biaya yang dikeluarkan tidak murah. Sebagai gambaran, operasi kanker payudara menelan biaya antara 20 hingga 40 juta. Pada umumnya tetap operasi adalah yang mainstay treatment, diikuti oleh kemo, radiasi, hormonal, dan mungkin target terapi. Pengobatan pasien kanker lainnya adalah kemoterapi. Kemoterapi merupakan cara untuk memblok sel kanker yang ada di pembuluh limfa dan darah. Kemoterapi diberikan dalam bentuk suntikan atau minum pil. Kemo bisa dilakukan sebelum atau sesudah operasi dilakukan. Cara ketiga adalah radioterapi. Sel kanker dibunuh dengan cara melakukan penyinaran ke pusat kanker. Selain ketiga cara tadi, masih ada beberapa cara medis lainnya yang digunakan untuk memerangi kanker. Sayangnya, nggak semua pasien nyaman dan mampu melakukan pengobatan kanker secara medis. Biasanya, mereka akan mencari pengobatan alternatif. Caranya beragam, dari mulai meditasi seperti yang dilakukan Titi Puspa, hingga memakan makanan tertentu. Saat ini, pengobatan kanker dengan mengonsumsi makanan mentah alias raw food tengah populer. Erika Lebang membuktikannya sendiri. Ketika mengetahui sang ibunda Harpini terkena kanker paru-paru, Erika langsung turun tangan. Dari berbagai literatur yang dibacanya, ia meyakini jika sel kanker tidak akan bisa hidup di tubuh manusia yang pH darahnya netral atau cenderung basah. Oleh karena itu, pria 40 tahun ini menyarankan Harpini untuk mengonsumsi makanan-makanan basah seperti sayur dan buah. Dengan cara ini, sel kanker tidak akan berkembang. Sejak divonis kanker, dosen Fakultas Kedokteran di salah satu perguruan tinggi swasta ini sama sekali tidak mengonsumsi nasi dan sumber pangan hewani. Ia hanya memakan sayur dan buah. Pertama bangun tidur sih minum air yang jeruk, terus kemudian makannya buah, terus sampai dan minum sampai dengan jam-jam 11 gitu. Setelah itu baru makan sayuran. Terbukti
Terbukti, pola makan raw food yang dilakukan selama 1 tahun itu pun membuahkan hasil. Sel kanker Harpini berangsur hilang. Sebetulnya, bagaimana sih makanan mentah bisa memerangi kanker? Ini jawabannya, Jang. Banyaknya radikal bebas dalam tubuh akan mengembangbiakan sel kanker. Radikal bebas adalah molekul oksigen yang secara kimia strukturnya berubah akibat aktivitas lingkungan seperti radiasi, polusi udara, asap rokok, dan asap kendaraan bermotor. Semakin banyaknya radikal bebas dalam tubuh, maka semakin banyak pula sel yang rusak. Untuk itu, radikal bebas dalam tubuh perlu diperangi. Caranya adalah dengan memakan makanan yang mengandung antioksidan tinggi. Beberapa bahan makanan disinyalir memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Sayangnya, jumlah antioksidan akan berkurang drastis jika makanan tersebut dimasak. Maka sebaiknya makanan tersebut dimakan mentah. Bumbunya ditumis seperti biasa. Nah, sayur-sayur utamanya ini dimasukkan hanya sebentar, jadi masih panas sedikit. Masukkan sayurnya, diaduk sebentar, langsung dihidangkan. Itu masih bisa digolongkan sebagai raw food. Beberapa sayuran dikenal sebagai pelawan kanker yang baik karena tingginya jumlah antioksidan di dalamnya. Contohnya, brokoli. Selain brokoli, ada pula jenis kubis-kubisan seperti kol. Kandungan antioksidannya yang tinggi menjadikannya sayuran pembasmi kanker. Meski sudah ada bukti pasien yang sembuh karena mengonsumsi makanan mentah, dari segi medis, cara ini belum bisa dibuktikan. Sampai saat ini belum ada bukti bahwa raw food akan preventing the cancer. Raw food ini dengan kemampuan free radicalsnya, antioksidannya itu akan mengetek atau menyerang radikal bebas tadi. Tapi ada salahnya kan dicoba demi kesembuhan? Apalagi sebetulnya raw food sering kita temukan dalam banyak menu Nusantara. Misalnya, karedok, salad, pecel melenca, ataupun lalapan. Makanlah nasi, temani dengan makanan raw food seperti ini. Nah, buah itu punya kategori khusus, di mana dia tidak bisa digabungkan dengan sayuran atau makanan lain. Jadi makanlah buah di waktu khusus, makanlah buah dalam keadaan perut kosong. Jadi dia harus dimakan duluan atau pagi hari. Menjadi seorang raw foodie sejati juga pernah dijalani oleh Chef Haryo. Chef berusia 38 tahun ini sudah merasakan sendiri loh khasiat pola makan raw food. Selama 6 bulan, ia hanya memakan sayur dan buah yang diracik dalam santapan salad. Raw food itu membersihkan darah. Setiap manusia itu butuh makanan. Yang butuh itu sebenarnya darah. Ketika darah diberikan makanan yang clean seperti ini, makanan raw, artinya darah itu menjadi bersih kan? Nah, gimana dengan Anda? Gak perlu dong nunggu kanker datang dulu untuk memulai pola makan sehat? Selain raw food alias makanan mentah, masih ada nih bahan makanan dengan antioksidan yang luar biasa besar untuk memerangi kanker. Apa hayo? Setelah yang satu ini ya, hanya di warna ya Jang, karena di balik warna banyak cerita.